Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes dulu suaranya. 1, 2, 3. Tes, 1, 2, 3. Oke, udah masuk. Selamat malam, Bapak-Bapak dan Ibu di kelas kewirausahaan. Yang terakhir ya untuk di semester ini. Setelah itu nanti kita UAS dan masuk ke semester berikutnya. Langsung saja ya, kita lanjutkan materi terakhir, yaitu tentang dunia digital dan revolusi industri 4.0. Kemudian kita akan masuk di gejala-gejala transformasi tersebut di Indonesia, yaitu saat ini beberapa jenis model bisnis dan pekerjaan di Indonesia sudah terkena dampak dari arus era digitalisasi. Karena apa? Yang pertama, toko konvensional yang ada sudah mulai tergantikan dengan model bisnis marketplace. Kemudian taksi atau ojek tradisional posisinya sudah mulai tergeserkan dengan moda-moda berbasis online. Jadi seperti toko fisik berubah menjadi marketplace seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lain. Kemudian ojek dan taksi konvensional seperti Bluebird, Express gitu sekarang berubah menjadi GoCar, Gojek, GrabCar, Grab, dan lain sebagainya ya di beberapa negara. Kemudian kita akan membahas tentang pasar digital di Indonesia. Data dari We Are Social dan Hootsuite menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan internet terbesar di dunia. Bayangkan, kita menjadi negara dengan pertumbuhan internet terbesar ya di dunia. Dari sisi ekonomi memang tidak, tapi dari sisi pertumbuhan internet kita patut berbangga ya, kita terbesar di dunia. Walaupun tidak semua juga menggunakan internet dengan dalam tanda kutip dengan kepentingan yang benar ya, mungkin hanya untuk hiburan atau untuk sekedar berkomunikasi secara sederhana, tetapi minimal kan mereka sudah mengenal internet, yaitu sebesar 51% dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Angka ini jauh dari rata-rata pertumbuhan internet global yang hanya sebesar 10%. Indonesia juga berada dalam 12 besar negara di dunia dengan penetrasi penggunaan telepon pintar terbesar di dunia. Angka ini menunjukkan potensi yang besar jika pelaku bisnis dapat memulai go digital. Jadi pengguna smartphone di Indonesia terbesar di dunia karena memang penduduknya besar ya. Kemudian pertumbuhan e-commerce yang juga meningkat pada tahun 2017 seiring dengan penetrasi internet yang semakin tinggi. Pengguna internet di Indonesia per Januari 2017 mencapai 132 juta orang dan 97%-nya mengakses internet untuk membuka media sosial. Selain platform jual beli online atau situs-situs e-commerce, jaring media sosial ini dimanfaatkan pula oleh pelaku bisnis dan masyarakat untuk melakukan jual beli barang. Dengan koneksi internet yang semakin mudah didapatkan, komunikasi real-time menggunakan media sosial juga akan memperlancar proses jual beli. Nah, ini ada infografis ya, bisa kita lihat di sini. Jadi di tahun 2019, total populasi di Indonesia itu 268 juta. Urbanisasinya 56%. Kemudian populasi smartphone ya, mobile subscription, ya bisa smartphone, bisa laptop,
bisa komputer, mencapai 355 juta. Jadi besarnya 133% dari penduduk Indonesia. Kemudian pengguna internet 56%. Dan kita lanjutkan, aktif sosial media user. Jadi yang aktif di sosmed ada 56%. Kemudian yang aktif di mobile sosial media user 48%. Sangat besar ya, sangat menarik untuk menjadi tujuan pemasaran, tujuan kewirausahaan atau digital entrepreneur. Kemudian kita masuk ke financial inclusion factor, yaitu percentage of population age 15 tahun ke atas that report owning or using its financial product or service. Jadi di sini kita lihat persentase perempuan yang menggunakan kredit card itu 49%. Kemudian persentase pria yang menggunakan kredit card 2,4%. Jadi di sini bisa kita bandingkan ya untuk segmen pasar. Di sini kita melihat untuk segmen pasar di sisi finansial. Jadi memang pengguna kartu kredit lebih banyak digunakan oleh kaum wanita. Jadi peluang juga untuk digital entrepreneur untuk masuk ke segmen wanita. Walaupun sebenarnya berimbang, tapi di sini kita ngomongin data ya. Kita berbicara data, tidak berbicara tentang asumsi, tetapi kita berdasarkan data. Data dari Hootsuite. Jadi suatu instansi untuk melakukan survei resmi. Kemudian kita melihat has a mobile money account 3,1%. Jadi persentase wanita yang menggunakan online transaksi 3,1%. Kemudian makes online purchase and or pays bills online. Percent of men making online transaction. Jadi transaksi online banyak dilakukan pria 11%, sedangkan wanita hanya 3%. Oke, kita lanjutkan ya. Pak, mohon izin bergabung, Pak. Silahkan, Pak. Terima kasih, Pak. Saya lanjutkan ya, Bapak ya, sambil menunggu rekan-rekan yang lain. Jadi kita, ya, ini saya rekam, nanti bisa dilihat saat offline. Jadi nanti saya bikinin serinya ya, playlist dari kuliah pertama sampai terakhir, nanti rekan-rekan yang belum bisa hadir nanti bisa mengikuti perkuliahan secara offline. Jadi tidak masalah, Pak. Mungkin nanti bisa share di grup WA itu, Pak, nggak apa-apa, Pak. Baik, Pak. Iya, Pak. Saya menyadari soalnya sama-sama kerja kan. Jadi memang waktunya sering berbenturan atau ada keperluan lain, jadi saya tidak masalah. Jadi memang saya makasih, Pak, sebelumnya. Ya, online untuk bisa dilihat, teman. Oke, kemudian kita lanjutkan di sini. E-commerce activity. Percentage of internet user who report performing its activity in the past month. Jadi di sini yang mencari online, pencarian online di HP atau di komputer mencapai 93%. Kemudian yang visit an online retail store on the web. Jadi mengunjungi platform digital atau website itu ada 90%. Kemudian purchase a product or service online. Jadi yang membeli kebutuhan secara online mencapai 86%. Kemudian made an online purchase via laptop or desktop computer. Jadi untuk komputer mencapai 37%. Kemudian yang terakhir
made an online purchase via a mobile device. Yang menggunakan HP, smartphone mencapai 76%. Jadi di sini lebih praktis pakai smartphone ya, tetapi termasuk cukup tinggi nih dengan laptop atau komputer mencapai 37% dan HP 76%. Jadi prinsipnya sama aja. Jadi di sini kita bisa melihat kita berbicara data ya. Di sini data bukan asumsi, bukan prediksi, tapi data. Dari data di sini kita lihat bahwa di Indonesia pengguna mobile phone, smartphone, komputer, laptop, dan lain-lain yang melakukan transaksi sangat-sangat besar. Jadi kita nggak kalah ya dengan negara-negara lainnya, kita sudah memanfaatkan itu. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjut ke infografis yang berikutnya. Connected money. Jadi di sini kita bisa melihat use mobile banking, make mobile payment, purchase item online using a mobile phone, dan menggunakan cryptocurrency. Jadi di sini bisa kita lihat yang menggunakan mobile banking itu 61%. Kemudian menggunakan mobile payment 35%. Mobile payment itu bisa pakai e-money, contoh kita menggunakan Dana, GoPay, OVO, dan lain sebagainya. 35%. Kemudian purchase item online using mobile phone 76%. Dan di sini yang cukup menarik adalah cryptocurrency. Kripto di sini di angka 9,5%. Jadi mungkin Bapak-Bapak sudah pernah dengar ya cryptocurrency. Mungkin jika ada yang mau didiskusiin, silahkan terkait dengan cryptocurrency. Mungkin ada pengalaman, mungkin bisa share ya. Atau Pak Hasan ini pernah menggunakan cryptocurrency, Pak? Ini Pak, pernah pengalaman. Baik Pak, nggak apa-apa Pak, kita cerita-cerita aja Pak. Kripto itu memang mata uang digital Pak ya. Betul. Cuma kalau saya rasa, karena saya, dan apa ya, memang di awal itu menjanjikan Pak. Iya. Dan akan ada Bitcoin. Kalau waktu itu saya itu pakai ada selain Bitcoin itu Pak. Aduh, lupa saya itu. Ada istilahnya istilah penambangan ya kayak gitu itu. Mining. Betul Pak. Gitu. Betul Pak. Tapi itu juga rawan Pak. Rawan jatuh. Jadi waktu itu saya ikut sama saudara itu kan, tapi bukan Bitcoin, ada selain Bitcoin itu. Binomo mungkin? Jadi, kenapa Pak? Binomo, bukan ya? Bukan, ada lagi. Itu dia pendananya itu katanya dari Dubai itu. Lupa saya kemarin apa itu. Iya. Cuma ya itu di awal memang karena saya tidak mengikuti langsung, cuma saudara saya dia yang karena dia yang membuat sistem sama temannya. Iya. Ini ada mining, jadi miningnya sekitar jam 11 apa jam 10 siang sampai apa jam berapa gitu kan, saya kurang tahu juga. Di awal oke, Pak. Iya. Di awal 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi ketika bulan seterusnya mungkin tidak seperti Bitcoin yang masih apa ya, masih bisa bertahan ya. Akhirnya dia jatuh, Pak. Dan jatuh dan terus nilainya itu terus turun. Jadi satu koin itu waktu itu sekitar berapa ya, lupa saya itu. Tapi lama-kelamaan akhirnya turun tuh dan akhirnya jatuh. Belinya dari berapa Pak Hasan? Kalau ingat belinya berapa, terus terakhir jual atau terakhir harganya jatuh sampai berapa? Ingat nggak kira-kira Pak? Waktu di awal saya bisa mining itu, waktu itu berapa koin ya? Itu sekitar 6.000 apa 7.000 itu loh Pak, satu koin itu. Satu koin ya? Ya, satu koinnya Pak. Dan di awal oke, enak Pak.
karena adik saya yang membuat sistemnya, Ya, jadi dia membuat sistem itu sama temannya ya, yang orang luar juga. Nah, itu ada perkumpulan karena ini dibawa karena waktu itu Bitcoin nomor 1 ya, dia ya, nomor 5 atau berapa itu. Nah, dan dia berusaha. Nah, ketika 3 bulan berlanjut, kita akan karena nilainya waktu awal itu masih oke, Pak. Jadi lumayan lah waktu itu. ya, Sekitar 3 bulan ada permasalahan karena ada apa ya, kayak undang-undang Indonesia kan tidak melakukan transaksi digital money ya. iya Pak. Akhirnya agak bersulit kan gitu. Cuma waktu itu Bitcoin sudah masuk di mungkin daerah Bali apa gimana waktu itu. Iya, Sudah masuk. Nah, akhirnya karena itu jatuh nilainya, yang dari kalau nggak salah 9.000 jadi 7.000. Akhirnya jatuh lagi sampai 5.000 pas turun terus itu Pak. iya, Nah, waktu itu saya bilang ke keponakan saya, sudah stop aja saya bilang. Karena saya mendanai kan gitu Pak. iya Pak. Dan waktu itu saya juga mengajak adik saya gitu loh. Karena saya memang nggak mempelajari, tapi dia yang tahu karena dia yang buat sistemnya itu. Betul. Nah, tapi ya berjalannya waktu jatuh dan itu habis Pak. Habis Pak, sampai Pak. Habis. Nah, itu terjadi Dan, kalau sampai habis itu, jadi kan cryptocurrency itu kan ada macam-macam ya Pak ya. iya, Salah satu sistem yang bikin dia hancur sendiri karena ada yang mereka benar. bermain seperti money game atau money apa namanya, eh, kalau money laundry jelas ya uangnya jelas, tapi ada yang dibikin Iya. sistem. Nah, Ah, ah. money game seperti MLM, nah itu yang salah. Nah, apapun itu memang cryptocurrency udah ada di sekitar kita ya, bahkan Ada. Pak Ah. Hasan sendiri juga udah istilahnya udah masuk ke dalamnya. Jadi Ya, bukan hal yang baru. Memang tidak semua fokus di situ, tidak semua memperhatikan, tidak semua menggunakan untuk transaksi. Tapi benar, benar Pak. di beberapa negara memang itu sudah salah satu mata uang sendiri. Dan Benar. di Indonesia ternyata tahun 2019 mencapai 9,5%. Menurut Iya, saya benar Pak. pribadi itu sangat-sangat besar, nilai yang sangat Besar Pak besar itu. karena 9,5% itu tidak main-main. Dan ini infografis juga didapatkan dari Hotsuite ya, itu uh, lembaga yang kredibel. Jadi memang Benar. tanpa kita sadari di sekitar kita banyak yang bermain, banyak yang menambang, bahkan tadi Pak Hasan mengistilahkan mining, menambang. Jadi memang inilah dunia digital yang ada di hadapan Iya, kita. Artinya memang besok anak-anak kita yang masih SD pun saat mereka bekerja mereka akan menemukan suatu pekerjaan yang saat ini belum ada. Bahkan seperti itu Pak filmnya benar, benar. sekarang. Jadi seperti dulu nggak ada pekerjaan web designer, kemudian web developer, kemudian yang berhubungan dengan digital. Tidak ada 30 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, tapi sekarang sudah terbiasa dan ini akan terjadi di kita. Jadi mereka akan bekerja di suatu pekerjaan Cuma yang mungkin saat kalau ini, ya Pak? kalau buat saya mungkin lebih berhati-hati dalam artian karena memang ketika nilai koinnya naik Pak, itu mungkin kayak saham ya. Iya, betul Pak. Langsung, langsung tinggi Pak, tapi ketika jatuh habis itu Pak. Dan Betul itu Pak. bukan hitungan apa ya? Ya mungkin kayak saham ya. Saya nggak Ya, pernah main betul. saham Pak. Coba Ya, Pak waktu kemarin main ikuti sama keponakan itu main kripto ini uang digital ternyata ya bisa habis seketika itu Pak. ya Pak. Jadi Jadi lebih berhati-hati. ya hal seperti itu sebenarnya jarang terjadi ya. Tapi kalau sampai terjadi seperti itu ada yang dalam tanda kutip ada yang bermain, Pak. Ada yang bermain Iya, di belakang. Tetapi kalau sistemnya udah rapi, di beberapa negara itu udah benar-benar seperti mata uang utama digital ya. gitu Pak. Iya, Ya digital. Jadi memang karena sistemnya mungkin udah bagus mungkin Pak. Saya betul gitu Pak, Pak. betul. Di Dan manajemen ini bagus. sebenarnya cryptocurrency ini terbentuk karena untuk memprotes pemerintahan yang
istilahnya seperti ini Pak, di Amerika muncul seperti itu karena Amerika mencetak uang terus, bahkan mereka tidak punya emas untuk menjadi apa namanya sumber cadangan pendanaan, gitu. tapi dia mencetak uang terus. Nah, si cryptocurrency ini datang, dia lahir karena menentang itu loh. Ini aja Iya, benar. negara bisa mencetak uang seenaknya. Kita rakyat nggak bisa apa-apa, kita hanya mengikuti pasar, jadi inflasi dan lain sebagainya. Akhirnya muncul cryptocurrency. Disinilah sebenarnya pergolakan atau wacana baru bisa menjadi langkah awal untuk perkembangan dunia digital atau perekonomian masa depan. Jadi mungkin menarik untuk simak dan terima kasih Pak Hasan sudah memberikan sharingnya. kita lanjutkan lagi nih, menarik nih. Siapa? Silakan. Kemudian kita kembali lagi untuk kewirausahaan ya. Jadi kita kewirausahaan teknik ya Pak ya. Kita bukan kewirausahaan dari sisi ekonomi atau sosial, tapi kita lebih ke teknik. Jadi memang mau nggak mau kita masuk ke digital atau zaman now ya, zaman sekarang. Dan kita masuk ke faktor yang membuat seseorang ingin berbelanja online. Jadi kita kembali lagi ke topik tadi, berbelanja online. Yang pertama adalah kenyamanan. Faktor kenyamanan ini penting, terutama bagi masyarakat yang menghindari keramaian yang berdesak-desakan. Apalagi sekarang musimnya social distancing ya. Jadi berbelanja online itu menjadi pilihan yang tepat. Inilah nanti digital entrepreneurs bisa mengembangkan diri di sini karena beberapa faktor ini. Yang pertama, kenyamanan. Kita lanjutkan. Masyarakat memilih berbelanja online juga untuk menghindari interaksi tatap muka yang terkadang menimbulkan ketidaknyamanan ketika sedang berbelanja. Jadi mereka memilih tidak bertatap muka atau berinteraksi. Nah, sekarang karena pandemi ini menjadi tren, benar-benar menjadi tren. Kemudian yang kedua, kelengkapan informasi. Internet membuat akses terhadap informasi lebih mudah. Jadi informasinya lebih global. Saat kita membeli langsung, directly, kadang ada informasi yang disembunyikan. Tetapi dengan kita di internet, kita bisa melihat testimoni, kita bisa melihat dia terjual berapa buah, kemudian berapa bintang yang dia punya. Nah, ini sesuatu yang fair. Artinya tidak subjektif, tetapi berdasarkan data. Di sini kita kembali lagi ke data. Kita nggak ngomongin asumsi, subjektif, tetapi kita ngomongin secara data. Jadi kelengkapan informasi bisa dilihat saat kita berbelanja online. Selain itu, beberapa platform menyediakan fitur rating dan review untuk memberikan ulasan tentang kualitas dan informasi produk. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, rating dan review. Hal ini juga memudahkan masyarakat dalam menentukan kualitas barang yang akan dibeli. Selain itu juga masyarakat dapat mengetahui kualitas pelayanan dari toko tempat dia berbelanja. Kemudian yang ketiga, ketersediaan produk dan jasa. Hanya dengan mengakses website, masyarakat dapat mengetahui ketersediaan barang tanpa harus berkunjung ke toko tersebut. Hal ini juga membantu calon pembeli yang berlokasi jauh dengan toko dengan tidak perlu berkunjung, namun tetap dapat membeli barang secara online. Nah, inilah kekuatannya digital ya, kekuatan internet. Jadi kita bisa melihat database, melihat stok, melihat review, tanpa kita harus berkunjung. Tetapi kita bisa membeli dengan aman, karena ada third party, pihak ketiga, atau marketplace. Seperti itu. Kemudian yang keempat, efisiensi biaya dan waktu. Beberapa website, contohnya eBay, menawarkan kepada calon pembeli harga terbaik dengan membandingkan harga di beberapa toko sekaligus. Perbandingan harga ini menjadi berarti bagi calon pembeli. Selain itu, online shopping dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Jelas ya, sangat efisien. Kita tidak perlu mendatangi beberapa toko. Kalau zaman dulu kita harus mendatangi beberapa toko, misal kita mau membeli pompa air, atau kita mau membeli genset, kita harus
ke beberapa toko yang jaraknya jauh-jauh nih, misal di sudut kota A, sudut kota B harus seperti itu. Sekarang nggak perlu, dari alat berat segala macam sekarang bisa online, dan itu fair. Kemudian kita di sini akan melihat contoh wirausahaan digital ya. Beberapa wirausaha digital yang dapat dikatakan sukses dalam meraih keuntungan sekaligus memberi warna baru terhadap kehidupan masyarakat dunia, antara lain pendiri Facebook, pendiri Apple, pendiri WhatsApp. Itu salah satu contoh wirausahaan digital. Kemudian Indonesia juga memiliki sejumlah wirausaha digital seperti pendiri Kaskus, pendiri Tokped, dan pendiri Gojek atau Mas Menteri. Oke, kemudian kita lanjut ke ide bisnis. Tantangan awal dalam melangkah menjadi wirausaha digital adalah mengidentifikasi peluang ataupun ide bisnis dari banyaknya realitas yang ada. Peluang dapat muncul dari hobi yang dimiliki seseorang. Kemudian ia juga dapat muncul dari hasil pengamatan terhadap tren yang berlangsung di masyarakat, atau dapat pula hasil kejelian dalam menangkap permasalahan yang ada dan mampu menemukan solusinya. Kemudian di sini kita bisa melihat, Bapak dan Ibu, untuk mengidentifikasi ide bisnis yang potensial, kita bisa melihat 3 parameter dasar ya. Yang pertama, ide bisnis. Kemudian yang kedua, kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, kondisi pasar atau kompetitor. Di sini kita bisa melihat kolaborasi ketiga parameter itu akan memunculkan ide yang sangat baik. Bisa kita lihat ya dengan infografis di depan. Jadi dengan 3 parameter itu kita bisa mendapatkan ide yang sangat baik. Antara ide bisnis, kemudian kebutuhan masyarakat, dan kompetitor. Kemudian kita lihat lagi di irisan yang kedua, ide bisnis dengan kebutuhan masyarakat aja tanpa melihat kompetitor, itu ide yang tidak potensial, ya, ide yang sangat yang tidak potensial. Kemudian kita lihat lagi dengan 2 parameter saja, hanya kebutuhan masyarakat dan kompetitor. Nah, itu hanya menjadi ide yang baik karena ide bisnisnya tidak dimasukkan. Kemudian kita lihat geser sebelahnya, ide bisnis dengan kondisi pasar. Itu juga ide yang tidak potensial karena kebutuhan masyarakat tidak diakomodasi di dalamnya. Jadi 3 parameter ini akan menjadi ide yang sangat baik jika dilakukan bersama-sama. Kita meninggalkan salah satu atau bahkan salah 2, ya tidak akan berjalan. Seperti itu. Nah, kemudian kita melihat di sini, dari mana sih ide bisnisnya? Di sini kita bisa melihat Mas Menteri ya, dan Dr. Tirta. Di Dr. Tirta itu adalah founder Sauce and Care, sebuah bisnis cuci sepatu yang berawal dari hobi membersihkan sepatu miliknya sendiri. Memulai bisnisnya di tahun 2013 hingga saat ini, Sauce and Care telah memiliki 30 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian Mas Menteri ya, CEO Gojek, ia memulai ide bisnisnya setelah melihat permasalahan utama pengendara ojek yang menghabiskan banyak waktu untuk menunggu pelanggan. Sedangkan pelanggan sendiri malas untuk berjalan mencari pangkalan ojek. Solusi yang ditawarkannya dengan menghubungkan pengendara ojek dan pelanggannya melalui ponsel. Usaha ini telah dijalankan sejak tahun 2015 dan sukses membawa PT Gojek sebagai salah satu perusahaan pengubah dunia versi majalah Fortune di tahun 2017. Jadi, ide bisnis itu bisa muncul dari diri kita sendiri. Semuanya sah, semuanya bisa mempunyai ide bisnis. Jadi misal Pak Hasan atau bapak-bapak yang lain punya ide, apapun itu, berawal pertama dari permasalahan diri sendiri. Jadi yang kita lakuin, kemudian kita ada permasalahan,
Nah, di situ kadang muncul ide, seperti Dokter Tirta muncul ide karena dia sering mencuci sepatu. Kemudian Mas Menteri muncul ide karena dia pengen ngojek tapi malas jalan. Nah, jadi supply and demand sebenarnya ada di diri kita sendiri. Oke, terima kasih. Ini saya masih ada satu slide lagi. Pada prinsipnya untuk materi pokok udah kita bahas semua ya dari awal perkuliahan. Ini kita ada menambahkan sentuhan akhir untuk konsep dan perspektif transformasi digital, kemudian strategi bisnis digital tuh seperti apa. Jadi kita akan bahas bersama-sama di sini. Bisa dilihat ya Pak Hasan slide Siapa? saya? Bisa. Bisa ya, oke. Ya, Terima bisa. kasih Pak. Kemudian kita akan, ini sedikit aja sih, maksudnya tentang finishing akhir ya, finishing touch dari perkuliahan kita nih. Sayang kalau nggak dibahas. Yang pertama adalah konsep dan perspektif transformasi digital. Jadi transformasi digital adalah penggunaan teknologi-teknologi digital untuk mengubah model bisnis dan menghasilkan potensi pendapatan baru, serta peningkatan penciptaan nilai dan bisnis. Jadi konsepnya tuh sudah jelas ya, ada di depan kita, bahkan Pak Hasan sendiri praktek ya, menggunakan cryptocurrency. Jadi hal yang sebenarnya belum kita bayangkan sebelumnya, saat ini kadang kita nggak sadar, kita udah melakukan itu, kita udah melakukan ya, seperti itu. Jadi, dan seperti itu. Sementara bisnis digital didefinisikan sebagai bisnis yang menciptakan desain bisnis baru dengan menghilangkan pemisah antara dunia digital dan dunia fisik. Nah, sekarang kita menanyakan tahapan transformasi digital itu seperti apa. Jadi, 3 tahapan besar dalam transformasi digital. Yang pertama adalah tahap imajinasi. Yang kedua adalah tahap implementasi. Dan ketiga adalah tahap transformasi. Seperti tadi, Dr. Tirta dan Pak Menteri, mereka berimajinasi dulu. Kemudian setelah itu mereka mendesain. Mereka desain seperti apa sih model bisnisnya. Baru yang ketiga mereka bertransformasi. Apa yang sudah ada ditransformasikan. Ojek, pangkalan, orang datang dirubah. Penumpang memanggil ojek yang datang. Sama-sama butuh kan. Kemudian Dr. Tirta bikin orang malas nyuci sepatu, malas mungkin dicuci setahun sekali, 2 tahun sekali, tapi dengan adanya gerainya dia, orang bisa menyuci 2 minggu sekali, atau seminggu sekali, atau bahkan sehari sekali mungkin ya. Jadi memang transformasi ini yang mereka lakukan. Kemudian untuk perspektif transformasi digital, setiap tahapan transformasi digital adalah imajinasi, desain, dan transformasi yang sudah kita bahas di atas, diuraikan atau dibedah lagi menjadi 3 perspektif, yaitu yang pertama aspek inovasi bisnis, kemudian yang kedua aspek teknologi digital, dan yang ketiga aspek penciptaan nilai atau value. Jadi penciptaan nilai, kemudian inovasi bisnis, kemudian teknologi digital, itu menjadi tahapan transformasinya. Nah, sekarang kita melihat tahap imajinasi. Bagaimana bayangan inovasi bisnis yang akan dilakukan pada era digital saat ini dan
yang akan datang. Jadi seperti apa? Kemudian bagaimana strategi teknologi digital yang perlu diambil untuk mewujudkan inovasi bisnis yang dibayangkan tersebut. Kemudian yang ketiga, nilai apa yang dapat dijanjikan akan diperoleh bisnis dengan strategi teknologi tersebut. Jadi ada beberapa pertanyaan ya di sini untuk memancing kita untuk berwirausaha digital. Kemudian ada 5 jawaban nih, 5 cara efektif menemukan ide, inovasi, dan inspirasi tanpa batas. Yang pertama, santai dan rileks. Kemudian yang kedua, jelajahi pikiran imajinasi. Jadi yang pertama memang harus rileks ya. Yang kedua, kita berimajinasi. Yang ketiga, kita banyak belajar dari referensi. Nah, ini penting. Kita berimajinasi, tapi kita nggak punya referensi, ya akan sulit. Kemudian yang keempat, komunikasi dan bersosialisasi. Komunikasi itu kita mempromotkan, kita menginfokan, kita mempromosikan. Kemudian yang kelima, ide datang dengan sendirinya lalu diimprovisasikan. Nah, ini lanjutan ya, ide lanjutan yang datang dan diimprovisasikan. Oke, kita masuk ke tahap desain. Yang pertama, bayangan inovasi bisnis yang disepakati di tahapan sebelumnya akan dirancang lebih detail bagaimana model bisnisnya. Kemudian yang kedua, menjadikan model bisnis untuk merancang arsitektur enterprise hingga roadmap implementasi. Jadi ini hanya mapping aja, mapping bisnis mau seperti apa. Kemudian yang ketiga, mempertimbangkan desain nilai yang diharapkan dapat tercipta dari implementasi digitalisasi. Jadi tahapan desain ada 3 ya, seperti yang kita lihat di depan. Kemudian kita masuk ke tahap transformasi. Seperti apa sih transformasi? Nah, di sini yang pertama mengimplementasikan model bisnis yang sudah dirancang sebelumnya. Yang kedua, teknologi digital yang dirancang dan dibangun akan go live ke lingkungan bisnis real sesuai dengan model bisnis yang direncanakan. Kemudian yang ketiga, penerapan model bisnis baru berbasis digital ini mesti terus dipantau untuk memastikan nilai bisnis yang optimal bagi bisnis benar-benar terrealisasikan. Jadi tahap transformasi itu kita berubah ya, karena merancang bisnis yang sebelumnya seperti A yang dirubah menjadi seperti B. Seperti tadi ojek pangkalan menjadi ojek panggilan. Itu tahap transformasi. Nah, kita masuk ke strategi bisnis digital. Yang diperlukan yang pertama adalah memahami seluk-beluk wirausaha digital. Jadi basicnya pertama wirausaha, yang kedua bumbu digital. Jadi prinsipnya tetap sifat wirausaha ya. Yang pertama tetap itu basicnya. Digital itu bisa dipelajarin, gitu Pak. Jadi bukan hal yang sulit. Kita punya konsep, kita nggak bisa teknis, kita bisa bayar orang untuk melakukan teknis itu. Ya kan seperti itu. Kita pengen punya iklan, kita punya konsep, tapi kita tidak punya teknik untuk membuat iklan. Kita bisa bayar orang. Dengan konsep kita, orang lain yang melakukan. Jadi tidak ada masalah ya dengan teknik digital. Semua orang bisa. Jadi jangan takut kalau mau berwirausaha digital. Kemudian yang kedua, menggali ide bisnis. Pasti kita gali dulu idenya seperti apa, problemnya seperti apa. Kita akan gali dulu ide bisnisnya. Kemudian yang ketiga, prinsip dasar bisnis. Prinsip dasar bisnis adalah supply dan demand. Nah, di situ kita pelajari supply-nya seperti apa, demand-nya untuk siapa. Di situ akan menjadi prinsip dasar kita memulai bisnis. Kemudian yang keempat, membuat studi kelayakan usaha. Nah, ini yang kadang kita atau orang-orang tidak melakukan ini.
Jadi studi kelayakan usaha itu tidak sesuatu yang muluk-muluk, sesuatu yang rumit, tidak. Tapi studi kelayakan usaha hanya membutuhkan beberapa parameter. Nanti kita bahas di slide berikutnya ya. Kemudian yang kelima, merancang manajemen bisnis, sumber daya manusia, biaya, dan pemasaran. Nah, di sini kita akan masuk ke memahami seluk-beluk wirausaha digital. Jadi di gambar pertama ini kita bisa melihat inovasi, teknologi, dan kewirausahaan. Jika digabungkan akan menjadi teknopreneur. Nah, jadi di sini kewirausahaan pasti ya. Itu hal mutlak, kita harus memiliki itu. Kemudian dibalut dengan sedikit aja teknologi dan sedikit aja inovasi. Nah, jadi teknopreneur. Jadi prinsip dasarnya tetap kewirausahaan ya, kewirausahaan yang harus dimunculkan. Kemudian di gambar kedua kita bisa melihat elemen-elemen pendukung lahirnya kewirausahaan digital itu. Yang pertama dari institusi pendidikan, yang kedua riset dan pengembangan, yang ketiga regulasi pemerintah. Jadi setelah semuanya jalan, akan memunculkan inkubasi bisnis. Di situ ada pembiayaan, pemasaran, dan lain-lain, fintech, segala macam. Di situ keuangan ada. Kemudian teknologi membalut semuanya ya, membalut dari dasar-dasarnya tadi. Kemudian akan memunculkan wirausaha digital. Nah, kemudian saat wirausaha digital udah bertumbuh, semua akan mendukung lahirnya wirausaha digital secara sistem. Jadi institusi pendidikan seperti saat ini di Unimar Amni ada wirausaha digital. Jadi salah satu cara juga untuk mencapai elemen-elemen pendukung lahirnya kewirausahaan digital. Jadi ada pertanyaan, kenapa sih kita teknik kok, anak teknik mempelajari kewirausahaan? Karena seperti ini, kita diarahkan untuk mendukung lahirnya sistem ini. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke menggali ide bisnis ya. Mengidentifikasi ide bisnis yang potensial. Jadi tadi sudah kita bahas ya di depan, ide bisnis, kebutuhan masyarakat, dan kondisi pasar. Jadi tidak perlu saya ulang lagi. Nah, kita masuk ke prinsip dasar berbisnis. Prinsip dasar yang harus dimiliki seseorang jika ingin menjalani bisnis digital. Yang pertama, minat. Yang kedua, visi dan misi jangka panjang. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan. Dan yang keempat, jaringan dan relasi. Jadi prinsip dasarnya sangat simpel ya, Bapak Ibu ya. Jadi di sini tidak ada kiat khusus, tidak ada keahlian khusus untuk memulai kewirausahaan digital. Jadi di sini kita bukan berarti kita harus menjadi seorang wirausaha digital ya, bukan ya. Tapi dalam suatu institusi ini kita membahas tentang mata kuliah kewirausahaan, yang mana kita di sini dijadikan sebagai pelaku. Pelaku bukan berarti kita pure pemilik usaha, bukan, tetapi kita bisa juga sebagai person ya, orang yang di situ kita berjalan karena ada kewirausahaan. Embel-embel digital, jadi kewirausahaan digital. Jadi di sini kita mempelajari beberapa parameter untuk menjadi ya, atau menjadi salah satu parameter ya untuk kewirausahaan digital. Kemudian kita akan masuk ke membuat studi kelayakan usaha. Nah, tadi kan kita sudah membahas ya tentang studi kelayakan usaha yang banyak tidak dilakukan atau tidak sempat
atau belum dipelajarin oleh beberapa pelaku usaha. Kita akan bahas. Yang pertama, setelah menemukan ide dan peluang bisnis, seorang wirausaha digital perlu melakukan studi kelayakan usaha atau SKU. SKU adalah proses yang menentukan suatu ide bisnis berpotensi menjadi bisnis yang sukses atau tidak. Kemudian yang ketiga, kelayakan bisnis dapat dikaji menggunakan aspek-aspek seperti pasar dan pemasaran, teknik dan produksi, manajemen dan keuangan, kemudian hukum dan perizinan, serta aspek lingkungan. Jadi studi kelayakan usaha tidak usah terlalu melebar, jadi cukup beberapa parameter yang kita perlukan untuk yang berhubungan dengan bisnis apa yang kita lakukan. Kemudian aspek pasar dan pemasaran dari SKU sendiri itu yang pertama adalah kondisi dan karakteristik pasar. Yang kedua, permintaan konsumen. Yang ketiga, produk sejenis maupun substitusinya. Yang keempat, harga pasaran dan daya beli konsumen. Yang berikutnya, strategi pemasaran yang tepat. Yang terakhir, prediksi penjualan. Di sini kita bisa melihat model pasar dan karakteristiknya ya di tabel sebelahnya. Di situ ada persaingan sempurna, monopolistik, oligopoli, dan monopoli. Kemudian karakteristiknya ada jumlah pemain, tipe produk, kontrol terhadap harga, prasyarat masuk ke suatu pasar, kompetisi selain harga, kemudian ada contohnya. Kita lihat ya di sini. Untuk persaingan sempurna, jumlah pemain sangat banyak. Tipe produk seragam. Kemudian kontrol terhadap harga tidak ada. Kemudian prasyarat masuk ke suatu pasar sangat mudah tanpa hambatan. Kompetisi selain harga tidak ada. Contohnya adalah produk pertanian. Jadi untuk persaingan sempurna, contoh yang paling gampang adalah produk pertanian. Kemudian kita lihat di sini monopolistik. Contoh produknya dengan parameter yang di atas ya, bisa kita skip. Kita lihat contoh produknya adalah baju dan sepatu. Karena jumlah pemainnya banyak, tipe produk terdiferensiasi, kontrol terhadap harga ada tetapi terbatas. Kemudian prasyarat masuk ke suatu pasar relatif mudah, kompetisi selain harga, keunggulan merek. Kemudian di oligopoli kita bisa lihat contohnya otomotif, peralatan rumah tangga, dan yang monopoli listrik. Sangat menyesakan ya, monopoli listrik yang mana pemerintah yang punya. Ya, tidak ada yang masuk ke Indonesia. Betul Pak Hasan. Monopoli. Jadi di sini yang sangat mengagetkan kan ya, monopoli ya pemerintah ya sudahlah kalau memang itu seperti itu, kalau belum ada swastanisasi listrik ya oke lah disebut Dan itu monopoli. sebenarnya tidak sehat sebenarnya, Pak. Ya gimana Pak, bisa sharing aja Pak. Jadi kayak dulu kan kita lihat untuk telekomunikasi hanya ada Telkom ya Pak ya. Jadi Ya, benar. monopoli Telkom sangat-sangat berkuasa zaman dulu. Sekarang udah dibuka, nah Telkom yang pusing ini. Nah, akhirnya sekarang banyak pesaing dan itu akhirnya bisa bersaing. Akhirnya kan harga sekarang jadi murah, Pak. Betul Pak, betul. Itu jadi itu juga salah satu dasar ya. Jadi kewirausahaan digital salah satunya juga karena telekomunikasi yang maju. Coba dulu tidak dibuka ya, tetap dipegang sama Telkom aja. Susah Pak, persaingannya tidak seperti ini. Kita mau pasang internet aja mahal Pak. Jadi Ya, dulu, iya Pak, zaman Speedy dulu ya, ya. 1 Mbps aja harganya berapa. Sekarang hampir ya alhamdulillah ya, anak sekarang dipermudah, akses cepat, dan harga juga bersaing ya. Kita di sini nggak bicara mahal atau murah, tetapi bersaing. Worth it lah. Dengan harga berapa, kita dapat speed yang sesuai. Jadi bersyukur juga, seperti Bapak bilang tadi,
konsumen yang diuntungkan ya Pak ya. Iya benar. Betul. Jadi Kemarin tidak hanya ada konsumen aja. juga itu Pak, bahan bakar tapi kemarin itu sempat, tapi sekarang udah dimonopoli lagi Pak. Nah, jadi Gitu ya Pak. pernah saya ya beberapa tahun yang lalu lah ya, Iya. itu ada SPBU AKR. AKR, oh Mungkin ya, Bapak betul. pernah dengar kan AKR kan Ya, pasti saya tahu masuknya. Pak. Ya. Nah, waktu itu dan mungkin banyak yang orang tidak tahu, mungkin kalau orang kapal mungkin tahu karena kita AKR itu kan bagus minyaknya dari Malaysia itu kan. Iya. Waktu itu di tempat saya itu ada sekitar dua SPBU AKR dari AKR. Jadi, tapi bukan di kota, dia agak di pinggir gitu, di Iya, Pak. jalan utama. Iya. Di Pertamina kan apa itu selain premium Pertalite, satunya lagi apa itu yang Pertamax. yang agak mahal itu Pertamax, Pak. premium Pertalite yang oktannya 92 itu kan berapa 9.000 mungkin kan. Ya, Pertamax 92 ya. Oh ya, yang Pertamax Pak, benar Pertamax. Pertamax, ya. Nah, jadi di AKR itu Pak, waktu itu dia bukan Pertamax tapi dia Akra, dia jual Akra 92. Ya. Tapi harga yang dia jual Akra 92 harga sama dengan premium Pak. Dan itu oktannya 92. Ya. Sedangkan kalau di Pertamina kita harus beli Pertamax waktu itu. Ya. Jadi saya sering beli di AKR itu. Ya. Nah, akhirnya saya kasih tahu teman-teman saya kan, waktu saya pulang saya kasih tahu teman-teman saya banyak yang beli di AKR karena mereka nggak tahu Akra itu apa kan gitu. Nah, akhirnya saya kasih tahu. Setahun kemudian karena saya pas akhirnya saya beli lagi sudah lama pas saya pulang saya beli lagi. Harganya udah naik Pak. Ya saya tanya itu petugasnya itu sama nggak ada lah yang bagian itu. Kenapa Mas kok sekarang harganya kok sama dengan Pertamax? Dia bilang gitu. Iya Pak, kita ditegur sama pemerintah kan itu. Salah Pak. Waduh ya. Iya Pak, iya betul. Sama dengan Pertamax Pak, karena oktan kita kan 92 gitu. Waduh ya, monopoli lagi ya gitu. Betul Pak. Jadi memang apa namanya ya? Regulasi pemerintah itu memang parameter yang sangat besar Pak Hasan. Mau nggak mau ya. Jadi seperti halnya kita cerita dikit aja. Wukir elektrikal. Siapa sih pembunuh mobil listrik? Jadi mobil listrik itu sebenarnya udah ada dari tahun 1940. Tetapi kenapa dibunuh sendiri sama pemerintah? Itu kita ngomongin di Amerika. Karena bahan bakar fosil masih melimpah. Jadi kalau mobil listrik dikembangkan sejak saat itu, ya mereka akan susah sendiri karena pemain-pemain bahan bakar fosil seperti batu bara dan lain-lain sangat-sangat punya kepentingan Pak. Jadi kayak mafia migas dan lain-lain. Jadi ini kita ngomongin secara pendidikan ya Pak. Kan kita menyudutkan pemerintah enggak. Artinya memang banyak kepentingan yang harus dibuatkan. Ya, menarik Pak. Oke Pak, saya lanjutkan ya Pak ya. Ini biar segera selesai. Menarik tapi kita obrolan. Kemudian kita kembali untuk aspek teknis dan produksi ya, untuk membuat SKO. Yang pertama, aspek teknis dan produksi lebih diarahkan untuk mewujudkan barang atau jasa yang dibutuhkan dan diharapkan oleh pasar. Kemudian yang kedua adalah analisis teknis dan produksi akan berkaitan langsung dengan kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang ingin dikembangkan. Mencakup hal-hal seperti daya tarik barang bagi calon pelanggan dan sumber daya yang diperlukan saat produksi. Nah, ini sudah cukup jelas. Kemudian kita melihat aspek manajemen. Yang pertama, untuk memastikan kelangsungan sebuah usaha. Seorang wirausaha digital harus memastikan bahwa ia memiliki sumber daya yang cukup. Sumber daya itu bisa SDM, SDA, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, penilaian dan pengaturan atas sumber daya yang dimiliki bersifat rinci. Di sini rinci karena sebagai manajerial ya, jadi harus rinci. A sebagai apa, B sebagai apa, kalau SDA
barang ini sebagai apa, mesin ini buat apa, jadi harus jelas. Kemudian yang ketiga, manajemen dilakukan secara berkelanjutan. Sustainable-nya harus dipikirkan, tidak asal meng-hire orang atau membeli mesin, tapi nggak dipikirkan kelanjutannya mesin ini buat apa, dan meng-hire karyawan, engineer, engineer ini buat apa. Jadi harus dipikirkan berkelanjutannya seperti apa. Kemudian yang terakhir, fungsi manajemen yang berjalan dengan baik diindikasikan dengan kondisi usaha yang tertata dan terkendali. Oke, sudah jelas. Kemudian kita masuk ke aspek keuangan. Yang pertama, aspek keuangan yang sangat diperlukan untuk mengukur profitabilitas usaha di masa mendatang. Kemudian yang kedua, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis aspek keuangan meliputi apa saja. Pertama, kebutuhan dan sumber dana investasi. Dan yang kedua, angsuran pinjaman. Yang ketiga, proyeksi penjualan berbanding biaya produksi, EP ya. Kemudian yang selanjutnya, penilaian modal dasar usaha, dana pribadi, pinjaman, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, penyusunan laporan keuangan. Jadi di aspek keuangan, kalau kita breakdown akan sangat meluas ya. Dan ini kita ranahnya kita anak teknik, kita jadi aspek keuangan kita kerucutkan aja sampai sini. Nah, kemudian aspek hukum dan perizinan. Penilaian atas keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dokumen sebelum mulai menjalankan usaha merupakan hal yang penting. Dokumen-dokumen yang dimaksud antara lain badan hukum, perizinan, sertifikat tanah, dan dokumen pendukung lainnya. Kemudian, analisis aspek hukum bertujuan untuk menganalisis legalitas usaha yang dijalankan, meliputi ketepatan bentuk badan hukum, perizinan dan jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh pihak ketiga, untuk bank, koperasi, dan lain sebagainya. Nah, untuk aspek hukum dan perizinan, ini kalau di breakdown juga sangat melebar, jadi kita kerucutkan sampai di sini. Karena kalau di kewirausahaan teknik ya, kewirausahaan digital, untuk accounting dan hukum itu bisa kita skip. Artinya di sini kita cukup tahu. Artinya cukup tahu, kita lihat sistemnya, prakteknya tetap harus ada praktisi ya di situ, bisa accounting dan para ahli hukum. Nah, kemudian kita masuk ke aspek lingkungan. Lingkungan dapat berperan sebagai peluang sekaligus ancaman atas keberlangsungan sebuah usaha. Kemudian analisis terhadap aspek lingkungan dimaksudkan untuk mengidentifikasi kondisi lingkungan operasional, lingkungan industri, lingkungan ekonomi, serta hal-hal lain terkait AMDAL, itu analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, kalau lingkungan ini masuk di kita, artinya secara teknik kita pasti paham ya, artinya aspek lingkungan itu dari sisi AMDAL atau lingkungan yang industri. Di sini SKU di aspek lingkungan menarik ya, menarik untuk diteruskan. Kan kalau siapapun yang tertarik ya, Bapak Ibu di sini bisa meneruskan ini untuk menjadi suatu skripsi atau tugas akhir, bisa. Jadi kewirausahaan digital diteruskan untuk menjadi skripsi dengan kajian yang Bapak Ibu pilih, boleh. Jadi untuk teknik keselamatan sangat bagus ya. Di sini banyak bidang, kemudian dari background-nya juga bermacam-macam, sehingga jika ada kajian-kajian yang terkait dengan teknik keselamatan atau dengan ini kita masuk di kuliah ini di kewirausahaan digital, bisa dilanjutkan yang tertarik seperti itu. Kemudian merancang manajemen bisnis, SDM, biaya, dan pemasaran. Jadi parameter penting dalam merancang manajemen bisnis ya hanya 3 ini, SDM, biaya, dan pemasaran.
Kemudian kita percepat aja ya. Untuk SDM, biaya dan pemasaran, di sini ilustrasi manajemen sumber daya manusia tunggal. Jadi yang kita perlukan adalah pertama literatur ya, bisa membaca buku, yang kemudian update berita dan mengikuti pelatihan dan seminar atau skill. Kemudian di sini kita bisa melihat analisis kebutuhan tenaga kerja. Yang pertama, jika kekurangan pegawai akan melakukan perekrutan. Jika kelebihan pegawai akan melakukan pensiun dini pada karyawannya. Dan jika tercukupi tidak ada aksi. Nah, ini salah satu analisis kebutuhan tenaga kerja. Kemudian yang kedua, menempatkan pegawai di pekerjaan yang tepat. Kemudian memberikan deskripsi pekerjaan yang jelas, menentukan KPI ya, capaian, kemudian menjaga komunikasi dan partisipasi karyawan, kemudian memberikan pengajaran dan pelatihan, kemudian yang terakhir menghargai prestasi kerja. Jadi ini adalah tahapan pengembangan sumber daya manusia. Jadi parameter-parameter ini bisa dilakukan ya untuk manajerial sumber daya manusia. Kemudian kita masuk ke manajemen biaya. Jadi bisnis bisa dikatakan untung jika pendapatan yang diterima melebihi pengorbanan. Jadi biaya operasional terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah gaji, uang, sewa, fasilitas, kemudian biaya variabel, belanja bahan, biaya produksi. Jadi keuntungannya jika biaya operasional ini mendapat biaya operasional lebih sedikit dari margin yang didapat. Jadi keuntungannya harus sesuai. Jadi biaya operasional terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian yang kedua, membuat catatan keuangan. Sebentar. Ini ada teman-teman yang beberapa izin, nggak apa-apa, kita lanjutkan. Yang masih bekerja mungkin Pak. Ya, nggak apa-apa Pak. Nanti kita rekod bisa disimak teman-teman. Kemudian yang kedua, membuat catatan keuangan. Catatan keuangan sederhana terdiri dari pemasukan dan pengeluaran. Melalui catatan ini, kita dapat melihat apakah modal digunakan sesuai dengan anggaran, terutama mengontrol agar anggaran terserap dengan optimal dan tidak mendatangkan kerugian. Sudah sangat jelas, mudah dipahamin. Kemudian yang ketiga, menghitung keuntungan dan kerugian. Cara sederhana dalam menghitung keuntungan dan kerugian adalah dengan mengurangi biaya produksi yang dikeluarkan dengan hasil penjualan produk. Kemudian pengelolaan keuangan yang baik akan membantu kita dalam menetapkan target keuntungan dan meminimalisasi resiko kerugian yang dapat saja terjadi. Oke, tinggal 2 halaman. Kita teruskan aja biar tuntas. Kemudian kita masuk ke manajemen pemasaran. Secara umum, sebelum melakukan pemasaran, kita harus mengidentifikasi konsumen yang akan kita targetkan dengan menggunakan teknik analisis strategi pemasaran, yaitu segmentation, targeting, positioning. Segmenting adalah memetakan konsumen yang potensial. Jadi konsumen kita petakan mana yang potensial dan mana yang tidak. Kemudian targeting, kita pilih target konsumen, di situ parameternya mau dilihat seperti apa. Misal dilihat dari sisi usia, misal dilihat dari sisi tingkat kemakmuran, atau di tingkat dari letak geografis. Dan yang ketiga positioning, pemilihan produk unggulan.
Jadi di suatu perusahaan pasti mempunyai produk unggulan. Nah, harus ada yang diunggulkan untuk trik pemasaran. Kemudian yang terakhir, setelah mengidentifikasi strategi pemasaran, selanjutnya adalah memikirkan taktik pemasaran. Konsep yang paling sering digunakan adalah 4Ps, yaitu product, price, promotion, dan place. Suatu produk bisa laku di pasaran ketika ia mampu memberikan keunggulan yang dicari oleh konsumennya dengan desain, kemasan, atau penawaran diferensiasi yang unik serta bervariatif. Kemudian di depan ini bisa kita lihat taktik pemasaran. Taktik pemasaran itu bisa diklasifikasikan dengan 4Ps ya, produk, yaitu keunggulan, kemasan, diferensi produk, kemudian di price, harga tertulis, diskon, metode pembayaran. Nah, ini yang menarik. Metode pembayaran saat ini yang menjadi acuan ya bagi beberapa konsumen. Mereka nggak melihat diskonnya malah, tapi metode pembayarannya seperti apa. Saat Anda berbelanja, Anda bisa menggunakan e-money, Dana, GoPay, OVO, dan lain sebagainya. Itu akan menjadi kemudahan. Dan beberapa orang tidak melihat diskon. Dia hanya melihat kemudahan. Nah, di sini menjadi nilai poin. Kemudian promotion, yaitu promosi penjualan, periklanan, dan penjualan. Itu sudah sangat jelas. Kemudian yang ketiga, place, saluran distribusi, dan lokasi pemasaran. Jadi, distribusinya seberapa bagus sih, kemudian lokasi pemasarannya seberapa luas sih lokasinya. Jadi itu menjadi acuan ya untuk taktik pemasaran. Oke. Oke, saya rasa sudah cukup perkuliahan yang saya berikan di semester ini. Terima kasih buat Pak Hasan dan Bapak-Bapak Ibu semua untuk semester yang sangat luar biasa nih. Jika ada yang bisa didiskusikan, monggo, saya selalu terbuka untuk diskusi, untuk tanya jawab atau sharing. Saya persilahkan bisa hubungin saya. Gitu ya, Pak Hasan ya. Siap Pak, terima kasih Pak sebelumnya, dan maaf bila teman-teman juga dan dari kita kalau perkuliahannya kadang bisa kadang enggak. Tidak apa-apa, tidak ada masalah Pak. Kita saling memahami. Saya juga kerja kan, soalnya juga kadang sampai jam 9 jam 7 belum selesai, ya udah saya kosong dulu karena ya memang kondisinya juga saya juga kerja, jadi memang saya juga minta maaf kalau sering mengganti waktu kuliah atau kosong. Ya saya rasa kita tidak ada masalah yang berarti. Perkuliahannya juga saya nilai lancar. Nanti saya satukan ya jadi playlist, di rekan-rekan Bapak Ibu semua bisa melihat rangkuman atau kuliah dari awal. Jika ada yang belum. Mau tanya Pak, boleh Pak, untuk UAS-nya soal pilihan atau Pak, IC Pak, mungkin ada. Pengennya apa Pak Hasan? Masukannya apa? Pengennya UAS-nya apa nih? Ya kalau bisa ya pilihan aja Pak. Nanti biasanya gampang, kemarin ya kita pilihan itu, jadi kita bisa nih mungkin. Siapa? Pak nanti soalnya saya take home test kok Pak. Jadi enggak memburu waktu, artinya saya kasih waktu ya untuk take home test, jadi bisa sambil saat di sela-sela istirahat bisa ngerjakan, jadi tidak membebani Bapak Ibu juga. Saya inginnya semua mendapatkan nilai yang maksimal ya, karena memang 3 SKS itu kan banyak, kalau enggak maksimal ya sayang. Oke. Sekarang gimana Pak kondisi PPKM Pak? Ya Pak. Apa WFA apa? Ya ini saya WFA ini Pak. Oh WFA ya dari. Iya, saya kan inspektor Pak. Jadi
PPKM ini banyak yang ditutup, misal di elektrikal ya Pak. So, Iya, di iya. elektrikal, jadi banyak yang di lockdown, banyak yang ditutup. Jadi kebanyakan saya kan untuk factory acceptance test, jadi di FAT di pabrik-pabrik tuh misal di Schneider gitu, misal dia di lockdown ya udah, akhirnya kita FAT-nya online Pak. Kita Iya. inspektornya kita online, lebih susah Pak malah Pak. Jadi secara online Karena kan harus kita, laporan terus ya. ya artinya susah. Kalau laporan sih nggak ada masalah ya. Susahnya kita mengamatinya nggak bisa langsung itu Pak, nggak bisa langsung Benar. di tempat gitu kan. Kalau di Benar. tempat kan kita bisa tahu, oh ini relaynya bermasalah nih. Kita Iya. bermasalah, oh ini apa panelnya seperti ini. Nah, kalau online itu kita repot Pak. Jadi dari vendor Betul. atau dari perusahaan menyajikan seperti itu online, aduh, ini matanya juga capek juga nih lihat monitor, harus teliti, dan kita kan juga harus bertanggung jawab untuk apa ya, untuk hasil akhirnya ya, quality control-nya. Jadi Ya, memang agak susah. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita mendukung program pemerintah lah, semoga bisa benar-benar Pak. memutus mata rantai COVID ini, dan yang penting rekan-rekan mahasiswa juga semoga diberi kesehatan ya, itu yang paling penting saat ini. Saat ini kayaknya yang paling penting itu sehat tuh, karena Benar Pak. iya karena Makan dan imun tubuhnya naik Pak. Itu betul Pak, betul Pak. Nah, tidak karena boleh stres loh Pak. Gitu. betul Pak. Oke, oke Pak Hasan dan rekan-rekan, Oke. terima kasih. Saya akhiri kuliah di semester ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.